Ya, puasa gelar selama 32 tahun tuntas sudah pemirsa tadi malam. Euforia merayakan kemenangan dari Garuda Muda pada laga final SEA Games melawan Thailand terjadi di sejumlah wilayah. Bahkan nonton bareng dan sorak-sorak kemenangan menggelegar usai Indonesia meraih emas setelah terakhir terjadi pada tahun 1991 lalu. Ratusan supporter timnas Indonesia tumpah ruah memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat untuk merayakan kemenangan timnas Indonesia U22 versus Thailand dengan skor 5-2 pada Selasa malam. Kibaran bendera merah putih hingga yel-yel kemenangan bergema dari para supporter yang mengaku bangga lantaran Indonesia dapat mengakhiri penantian medali emas SEA Games selama 32 tahun terakhir. Bahkan tak sedikit dari supporter yang menyalakan flare sebagai bentuk kebahagiaan mereka atas juara yang mampu diraih timnas Indonesia U22 pada SEA Games 2023 ini. Suasana tegang dan keceriaan terjadi saat keluarga besar Beckham Putra Nugraha menyaksikan laga timnas Indonesia U22 kontra Thailand U22 bermodalkan layar lebar di aula masjid yang tak jauh dari kediaman orang tuanya. Kedua orang tua dan keluarga maupun warga nampak sesekali menerapkan nama etam dengan lantang saat menggiring bola ataupun dilanggar. Budi Nugraha, orang tua Beckham Putra Nugraha, mengaku laga final ini cukup menegangkan dan dramatis. Namun sujud syukur dan bangga dirasakan keluarga besar Beckham Putra Nugraha saat timnas Garuda Muda mengalahkan 5-2 kontra Thailand. Keluarga dan masyarakat di kampung pemain timnas U22 Bagas Kava menggelar nonton bareng final sepak bola SEA Games 2023 di Desa Pancuran Mas, Kecamatan Secang, Magelang, Jawa Tengah. Keriuhan sontak terjadi ketika tercipta gol bagi Indonesia. Orang tua Bagas Kava, Yuni Puji Istiono, tak henti-hentinya memanjatkan doa sepanjang. Ya, masih berkenaan dengan euforia kemenangan sekaligus perjuangan tim Garuda Muda Indonesia tadi malam. Kita akan langsung berbincang dengan manajer dari Timnas Indonesia U22. Sudah bergabung bersama kami pemirsa, Kombes Pol Sumarji. Selamat siang Pak Sumarji, apa kabar? Selamat siang, baik ya. Alhamdulillah Mbak. Luar biasa, pertama-tama kita mengucapkan selamat ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Luar biasa, penantian 32 tahun akhirnya tuntas sudah tadi malam Pak Sumarji. Bagaimana Pak euforianya tadi malam dan situasi perjuangan Garuda Muda kita di sana sih Pak Sumarji? Kalau bicara euforia memang waduh luar biasa. Anak-anak senangnya luar biasa. Kenapa? Karena kan memang saya menerapkan disiplin tinggi kepada anak-anak para pemain ketika penyisian grup. Saya larang main medsos, saya larang main HP. Terus semifinal juga demikian, saya ketati. Saya berikan anak-anak janji kalau kalian bisa final, kalian bisa juara. Setelah kalian juara dapat emas, silahkan euforia sepuas-puasmu. Alhamdulillah kemarin luar biasa ditumpah ruahkan lah sama anak-anak. Ya, saya sebagai manajer turut senang, turut bangga dan tentunya juga terharu atas prestasi yang dicapai oleh Timnas Garuda U22 ini. Wah, tentunya juga tadi malam kita menyaksikan pertandingan ikut kemarin. Ikut deg-degan Pak Sumarji. Ikut setiap babaknya dan ya. Dan bahkan ada drama ya Pak. Sempat terjadi cerita-cerita drama nih Pak Sumarji, ada ketegangan yang Pak Sumarji sendiri hadapi ya di sana. Ya. Itu gimana ceritanya Pak? Jadi memang kemarin itu yang pertama saya menyadari dan saya memaklumi. Pertama karena situasi pertandingan antar bangsa yang memang panas ya, memang panas karena kita tahu Thailand juga tidak ingin begitu saja mengalah atau kalah dan tentunya kita dengan semangat yang tinggi ingin betul-betul meraih emas yang sudah selama 32 tahun dinantikan nggak kunjung dapat. Jadi betul-betul anak-anak kemarin itu
berjuang mati-matian, dan memang itu salah satu evaluasi saya selama ini di timnas ini. Kan kekurangannya itu selama ini adalah, menurut saya itu adalah mental. Maka benar-benar mental itu saya gembleng betul dari sejak awal pemilihan pemain. Itu betul-betul mental saya bilang saya utamakan. Makanya saya selalu sampaikan mental yang tangguh, mental yang kuat, dan jangan patah semangat. Itu selalu saya sampaikan kepada para pemain. Dalam situasi yang sulit seperti apapun, mental itu dijadikan utama. Karena kalau sudah mental kita kuat, pasti otomatis akan berpengaruh terhadap fisik kita. Nah, kan kita tahu kalau anak-anak saat sekarang ini level fisik itu sudah luar biasa, bagus, skill juga tidak kalah, selevel lah semuanya kita di Asia Tenggara ini, khususnya dengan top lah, topnya saat dulu-dulu kan kita ngomong Thailand topnya lah. Nah sekarang kita juga harus bisa mengimbangi dan kita harus bisa di atasnya. Jangan sampai kita di bawahnya, seperti itu. Sepakat Pak Sumarji. Tapi Pak Sumarji, ini kalau kita bicara soal cerita-cerita di balik perjuangan Garuda Muda, kita juga sekarang lagi memutar nih Pak Sumarji, bahwa ada pelaku yang pada saat semalam sempat melakukan pemukulan terhadap Pak Sumarji, ini bahkan langsung meminta maaf ya Pak. Ini boleh diceritakan nggak sih Pak sebenarnya apa yang terjadi, apa yang disampaikan juga oleh pelaku? Iya. Jadi begini, semalam kan memang kejadiannya yang boleh tadi saya sampaikan seperti itu tadi, karena memang tensi cukup panas dan pada saat saya menghalau, melerai jangan sampai terjadi keributan, malah justru saya sendiri yang dipukul sampai saya terjatuh, sampai berkunang-kunang ini. Berdiri terhuyung-huyung saya sampai ya sudahlah, seperti yang ada di video itu kan ada itu, lengkap semuanya. Nah, saya tadi pagi ketika saya sarapan pagi sama Coach Indra, sama tim pelatih, tiba-tiba mereka datang gitu. Mereka datang, saya juga kaget. Dia minta maaf atas kejadian semalam, dia bilang kilap dan lain sebagainya, tidak bisa kontrol emosi dan lain sebagainya. Intinya seperti itulah, dia minta maaf. Ya saya juga dari kemarin saya sudah maafkan, secara pribadi saya sudah maafkan. Saya anggap ya itu tadi, itu dinamika dalam pertandingan yang tempo panas, sehingga waktu selesai pun sebenarnya saya juga sudah nyamperin, tapi yang bersangkutan nggak ada kemarin. Ya saya cari nggak ada, maksudnya saya meminta, ya saya mau bicara baik-baik, kenapa begitu, gitu aja. Tapi alhamdulillah tadi pagi datang minta maaf, ya sudah kita saling berpelukan, ya saya maafkan sampai dia menangis. Ya saya pun juga terharu lah. Ya ini bagian daripada respek yang luar biasa, kekeluargaan yang luar biasa. Jadi sepak bola itu, football itu memang kita panas itu hanya 90 menit. Seperti kemarin 90 menit plus tambahannya lah. Setelah itu kita kembali keluarga gitu. Jadi sudah tidak ada apa-apa lagi. Saya anggap ini sudah clear semua, dan saya bersyukur dengan kejadian kemarin kita bisa memenangkan pertandingan dengan skor yang telak 5-2. Bayangin, bisa menang 5-2 itu lawan Thailand. Sepanjang sejarah bisa dilihat, bisa dibuka itu sejarahnya. Bisa memenangkan game pertandingan lawan Thailand itu dengan skor yang sangat telak. Itu saja. Pak Sumarji, mungkin juga cerita setelah pertandingan semalam yang mendebarkan ini selesai, bagaimana sih Pak situasinya dari teman-teman Timnas Garuda Muda sendiri? Ada nggak yang mereka sampaikan atau kemudian cita-cita atau resolusinya setelah ini, Pak Sumarji? Ya, ketika anak-anak semua kembali ke ruang ganti, mereka meneriakkan unek-uneknya semuanya, dan mereka pada intinya mereka sangat-sangat berterima kasih atas prestasi ini atas berkat juga doa seluruh warga negara Indonesia, dan mereka hampir semua menyampaikan kepingin 1 minggu setelah ini fokus kepada kembali ke klub masing-masing dan fokus kepada event selanjutnya, karena di depan ini di tahun ini juga akan ada penyisian kualifikasi Asia
itu akan dilaksanakan kemungkinan akan dilaksanakan di Indonesia, sehingga anak-anak harus fokus. Jadi kembali ke klub, anak-anak akan kembali kerja keras, akan kembali fokus, dan saya sudah titip pesan, Coach Indra juga sudah titip pesan, berterima kasih kepada seluruh klub, para pelatih di klub, dan kembali anak-anak di klub harus betul-betul fokus, bekerja keras supaya bisa kembali dipanggil. Karena kalau misalkan hanya terhenti di sini puas dengan hasil yang saat sekarang ini, tentu nanti di klub nggak akan dipakai dan kita nggak akan panggil. Kita akan panggil yang betul-betul pemain yang memang betul-betul siap untuk masuk di skuad timnas. Seperti itu. Luar biasa. Nampaknya kebahagiaan dan kebanggaannya begitu terpancar dari para pemain Garuda Muda ini, sampai medalinya dibawa tidur loh ya Pak Sumarji ya. Iya. Ya, bagaimana Mbak? Bayangin coba 32 tahun itu berapa generasi, betul. coba. Penantian Mbak bisa bayangkan tuh berapa generasi itu. Yap. Lah, 32 tahun, berapa generasi? Generasi seusianya kan kepingin bener-bener ketika dia di ajang SEA Games kepingin juara ya nggak dapat. Ya. Nah, bagaimana nggak bahagia? Tentu biasa. sangat bahagia, apalagi keluarganya. Dan tentunya ini adalah hadiah untuk bangsa kita, Seperti itu. Oke, baik. Pak Sumarji, terima kasih loh atas cerita-ceritanya ini yang kemarin ikut mendampingi langsung sebagai manajer dari Timnas Indonesia U22. Sekali lagi selamat Pak, kami ikut berbangga luar biasa sebagai masyarakat Indonesia, tapi kami juga nanti masih ingin berbincang langsung ya Pak dengan pemain dari Timnas Indonesia U22 ya Pak Sumarji ya. Oh iya, silakan. Baik. Hari ini dari semalam selesai ini saya bebaskan, mau teman-teman anak-anak tim, mau ofisial pelatih asisten pelatih, semuanya pokoknya pemain. Kalau teman-teman media mau wawancarai silakan. Oke, berarti mereka sudah siap ya Pak ya untuk ini berbagi bagian cerita daripada ya. euforia yang memang harus Ya, udah siap. Silakan. Mantap. Terima kasih Pak Sumarji atas waktunya ya Pak, atas ceritanya juga. Ya. Selamat siang Pak sama-sama. Sumarji. Ya, sama-sama. Salam untuk semuanya. Baik, salam kami siang. kembali Pak juga untuk semua pemain di sana. dari Nanti juga Timnas kita akan coba Indonesia ya, U22. usai jeda pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang akan mencoba untuk mewawancarai dengan para pemain Timnas U22 Indonesia sesaat lagi.